Bayangkan sebuah tambang batu bara raksasa di tengah dataran beku Inner Mongolia. Kabut tipis menggantung di udara, suhu menembus minus 40 derajat Celcius, dan dari kejauhan 100 truk tambang raksasa mulai bergerak tanpa satupun manusia di balik kemudi. Inilah salah satu transformasi paling dramatis dalam sejarah industri pertambangan. Armada truk tambang listrik otonom terbesar di dunia, milik Huaneng Group, bukan hanya mengguncang dunia teknologi, tapi juga membuka babak baru dalam cara manusia mengekstraksi sumber daya dari perut bumi. 100 truk tanpa sopir, dikendalikan penuh oleh kecerdasan buatan, mengangkut batu bara dalam kondisi ekstrim tanpa henti. Jika ini bukan masa depan, lalu apa? Bagi kamu yang baru bergabung di Kuak Fakta, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jika kamu merasa informasi ini menarik, bagikan juga kepada teman dan keluarga. Mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini. Lokasi proyek ini bukan dipilih sembarangan. Inner Mongolia adalah salah satu pusat pertambangan batu bara terbesar di Tiongkok, dengan cadangan yang melimpah dan wilayah tambang yang sangat luas. Tambang Yimin, lokasi utama peluncuran armada ini, menjadi laboratorium hidup untuk eksperimen teknologi futuristik yang kini telah menjadi kenyataan. Menurut laporan dari Huawei Technologies yang menjadi mitra teknologi dalam proyek ini, kondisi geografis yang keras justru menjadi alasan ideal untuk menguji sistem otonom. Bayangkan, truk-truk ini tetap melaju di suhu ekstrem, yang bahkan bisa membekukan pelumas mesin biasa, tanpa takut kehilangan kendali atau arah. Truk-truk otonom ini adalah model Huaneng Ruichi, kendaraan tambang raksasa yang benar-benar tanpa kabin. Tidak ada ruang kemudi, tidak ada setir, tidak ada kursi pengemudi. Ini bukan hanya soal efisiensi. Ini adalah pernyataan bahwa manusia tidak lagi harus hadir secara fisik untuk mengendalikan kekuatan sebesar ini. Desain tanpa kabin berarti bobot kendaraan bisa dioptimalkan, ruang bisa dipakai lebih baik untuk teknologi, dan yang paling penting, tidak ada risiko terhadap keselamatan manusia di dalamnya. Sebuah langkah revolusioner dalam dunia industri berat. Masing-masing truk mampu mengangkut hingga 90 ton metrik material. Jika dikalkulasi, 100 truk ini bisa memindahkan 9.000 ton batu bara hanya dalam satu kali operasi serentak. Sebagai perbandingan, itu setara dengan bobot gabungan lebih dari 1.000 gajah Afrika dewasa. Namun, bukan hanya kapasitas fisik yang mencengangkan. Kecepatan dan presisi dalam navigasi juga menjadi keunggulan. Setiap kendaraan mampu menavigasi rute kompleks tambang secara otomatis, menyesuaikan kecepatan, menghindari tabrakan, dan menyusun formasi kerja, layaknya sekelompok semut raksasa yang sangat terkoordinasi. Sistem otonom pada armada ini dikembangkan oleh Huawei, raksasa teknologi Tiongkok yang kini semakin mendalami dunia kendaraan pintar. Berdasarkan data resmi dari Huawei, sistem ini mengintegrasikan radar gelombang milimeter, penglihatan komputer atau computer vision, dan algoritma kecerdasan buatan tingkat lanjut. Radar ini mampu mendeteksi objek hingga jarak ratusan meter, bahkan di tengah kabut atau badai salju. Sementara itu, kamera dan sensor visual membantu kendaraan memahami kondisi sekitar, mengenali bentuk jalan, lubang, bebatuan, dan bahkan manusia atau hewan yang mungkin melintas. Algoritma AI memproses semua informasi ini dalam waktu kurang dari sepersekian detik, menentukan apakah truk harus berhenti, berbelok, atau memperlambat laju. Sistem ini tidak hanya meniru manusia, ia melampaui kemampuan manusia dalam hal reaksi dan ketepatan. Apa jadinya sistem otonom tanpa komunikasi yang cepat dan stabil? Disinilah peran jaringan 5G Advanced atau 5GA. Teknologi ini memungkinkan konektivitas antara kendaraan, server pusat, dan operator jarak jauh dengan latensi sangat rendah. Artinya, semua informasi dipertukarkan hampir secara instan. Menurut laporan Huawei, sistem ini juga memungkinkan pemantauan real-time dari jarak jauh. Jika terjadi kesalahan sistem, intervensi manual bisa dilakukan dari pusat kontrol berbasis cloud, bahkan dari ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan lagi masa depan, ini hari ini. Sampai di sini, jika kamu merasa teknologi ini benar-benar mengguncang logika dan ingin mendalami lebih lanjut tentang revolusi industri di era AI, jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Apa pendapat kamu tentang kendaraan tanpa sopir di tambang-tambang dunia? Apakah ini solusi ideal atau justru potensi masalah baru? Truk-truk ini tidak bergantung pada bahan bakar fosil. Setiap unit ditenagai baterai raksasa berkapasitas hingga 509 kWh. Ini lebih besar dari 5 kali kapasitas baterai mobil listrik standar. Bahkan lebih menarik lagi, tambang ini dilengkapi sistem penukaran baterai cepat. Jadi, alih-alih menunggu pengisian daya selama berjam-jam, truk cukup masuk ke stasiun penukaran, dan dalam hitungan menit, baterainya diganti dengan yang sudah terisi penuh.
Beberapa panel surya raksasa yang tersebar di sekitar tambang membantu menyuplai energi tambahan. Ini membuat sistem menjadi lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebuah langkah penting dalam upaya mengurangi emisi karbon industri berat. Satu dari banyak keuntungan utama sistem ini adalah peningkatan efisiensi operasional. Tanpa batasan waktu kerja manusia, truk bisa beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini artinya produksi meningkat drastis, dengan biaya operasional lebih rendah. Menurut data Huaneng Group, kecelakaan kerja berkurang hampir 100% sejak truk otonom diperkenalkan. Karena tidak ada lagi operator yang harus berada di medan tambang, risiko luka atau kematian dapat ditekan nyaris nol. Meski terdengar seperti solusi sempurna, teknologi ini juga memiliki tantangan besar. Sistem AI bisa gagal dalam kondisi cuaca ekstrem yang sangat kompleks. Kadang sensor tertutup debu atau salju membuat kendaraan kehilangan orientasi. Selain itu, transisi dari sistem manual ke otonom membutuhkan pelatihan besar-besaran, baik untuk teknisi, operator, maupun manajemen tambang. Dibutuhkan waktu dan biaya besar untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur lama ke sistem digital berbasis cloud. Masih banyak perdebatan tentang dampak sosial, terutama terkait pengurangan tenaga kerja manusia. Ribuan pengemudi truk tambang terancam kehilangan pekerjaan. Hal ini menjadi dilema etis yang harus dihadapi oleh para pemimpin industri dan pemerintah. Namun menurut pakar dari China Coal Technology and Engineering Group, transformasi ini tidak akan menghilangkan peran manusia sepenuhnya. Justru akan menciptakan pekerjaan baru di bidang pemeliharaan sistem AI, manajemen data, dan pengembangan software. Kesuksesan Huaneng dan Huawei di Inner Mongolia telah menarik perhatian dunia. Banyak negara kini mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi serupa, mulai dari Rusia, Australia, hingga Brasil. Namun belum ada yang berhasil menandingi skala proyek ini. Dengan 100 unit kendaraan, Yimin menjadi tambang pertama di dunia yang benar-benar mengoperasikan armada otonom dalam skala industri besar. Jika kamu sampai di sini dan masih bersama kami, berarti kamu benar-benar penasaran dengan masa depan teknologi pertambangan. Jangan lupa klik tombol suka, subscribe channel Kuak Fakta, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu betapa luar biasanya kemajuan teknologi hari ini. Bagikan juga pendapat kamu di kolom komentar. Apakah kamu mendukung kendaraan tambang tanpa sopir? Ataukah kamu merasa teknologi ini bisa menjadi bumerang di masa depan? Terima kasih telah menonton dan teruslah bersama Kuak Fakta untuk mengungkap lebih banyak kisah luar biasa dari seluruh dunia.